Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NIM 2205 11046, kelas TI 23L. Sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi lokasi dan promosi produk UMKM berbasis web menggunakan framework Laravel. Nah, di sini eh, saya akan menjelaskan mata kuliah tugas akhir pemrograman web lanjut, dosen pengampu yaitu Pak Teddy Susanto. Di sini saya menjelaskan yang pertama identitas proyek, yaitu ada atribut dan keterangan. Judul proyek yang saya buat yaitu pengembangan sistem informasi, lokasi dan promosi produk UMKM berbasis web menggunakan framework Laravel. Jenis proyek pengembangan sistem informasi berbasis web semester 6, framework Laravel 13 atau DAP framework. Platform website application, bahasa pemrograman, bahasa regex, HTML5, CSS3, JavaScript. Konsep visual artificial, canvas, dan soft pastel hand draw elements. Tools yaitu pengembangan Visual Studio Code, Composer, Git, Operational, PHP, MyAdmin. Database yaitu MySQL. Sistem operasi Dev atau Windows. Tujuan pengembangan yaitu membangun sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat membantu pelaku UMKM dalam mempromosikan produk dan menampilkan lokasi usahanya secara digital sehingga memudahkan masyarakat dalam mencari informasi produk dan lokasi UMKM melalui peta interaktif. Output sistemnya yaitu informasi profil UMKM, informasi profil UMKM, lokasi UMKM pada peta digital, laporan data UMKM dan produk. Media promosi produk berbasis web. Manfaat sistem membantu pelaku UMKM memasarkan produk secara digital, mempermudah masyarakat menemukan lokasi UMKM, menyediakan promosi yang lebih luas dan efektif, meningkatkan pengelolaan data UMKM secara terintegritas, mendukung digitalisasi sektor UMKM melalui teknologi web. Bab 2, rancangan arsitektur sistem dan hak akses. Itu ada fronthand. Nah, di sini bisa dilihat komponen dan deskripsinya. Lalu ada backhand, komponen fungsi. Nah, kita bisa lihat. Dan ada contoh kontrolernya. Dan itu ada data layer, tabel utama, dan rancangan hak akses bisa dilihat, dan visitor atau pengunjung. Pelaku UMKM, administrator admin. Dari sini ada arsitektur aliran sistemnya. Ada pengunjung, website UMKM, sampai lokasi UMKM. Jadi ada struktur hak akses, admin, udah sampai pelaku UMKM dan pengunjung. Bab 6, kelas diagram atau perencanaan database atau ERD. Tabel di sini ada tabel user, kolom, tipe data, keterangan. Bisa dilihat uh, nomornya di sini. Dan tabel kategori, ada kolom, tipe data, keterangan. Tabel UMKM, kolom, tipe data. Tabel produk, ada kolom, tipe data. Tabel lokasi, UMKM. Tabel galeri, kolom, tipe data. Tabel banner promosi, itu ada kolom dan tipe data. Sini ada relasi antar tabel atau ERD, sistem informasi lokasi, dan promosi produk UMKM. Ada user, kategori UMKM, produk, lokasi UMKM, galeri, banner, promosi. Relasi database. Di skill database biasanya juga ditambahkan script create tabel MySQL atau Laravel migration antara terlihat bahwa database benar-benar sudah dirancang. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang entity relationship diagram atau ERD. Yang saya buat yaitu pengembangan sistem informasi, lokasi, dan promosi produk UMKM berbasis web menggunakan framework Laravel. Entity relationship diagram atau ERD
Informasi, lokasi, dan promosi produk UMKM berbasis web. Menggunakan framework Laravel bertujuan untuk membantu UMKM mempromosikan produk serta memberikan informasi lokasi usaha pada masyarakat secara online. Sini ada data, identitas, dan atributnya. Di sini ada nama entitas, deskripsi, atribut, primikai, dan di cetek tabel. Nah, kita bisa dilihat di tabel ini. Kedua, ada hubungan relasi antar entitas. Nah, penjelasannya sudah admin dapat mengelola banyak UMKM, tetapi satu UMKM hanya dikelola oleh satu admin. Dan seterusnya, tiga ada struktur ERD diagram sederhana. Ada unsur, kategori umum, UMKM, pengunjung, produk, lokasi, ulasan, dan promosi. Fitur tambahan yaitu ada galeri UMKM, berita kegiatan UMKM, peta interaktif. Dan di sini ada koordinasional relasi. Itulah yang dijelaskan rancangan arsitektur dan entry relation diagram. Lalu kita masuk ke aplikasinya. Nah, di sini ada dashboard admin. Dashboard admin ini ada kelola verifikasi UMKM, produk, dan lokasi. Nah, di sini masih 0 UMKM menunggu verifikasi. Di sini ada 2 produk menunggu verifikasi. Ketiga, yaitu ada lokasi menunggu verifikasi dan UMKM terverifikasi. Lalu, nah di sini eh, kami sebelum masuk ke UMKM tersebut, sini saya akan menjelaskan itu ada ribuan produk UMKM, lokasi lengkap, UMKM terverifikasi, fitur utama, pencarian produk dan UMKM, peta interaktif lokasi, manajemen data usaha, upload manajemen, input lokasi peta, verifikasi admin, publikasi data, dan sistem keamanan. Dan cara kerjanya ada satu, pendaftaran. Daftar akun sebagai UMKM atau pengunjung. Dua, input data, masukkan data usaha, produk, dan lokasi. Tiga, verifikasi admin memverifikasi data yang Anda kirimkan. Yang keempat, publikasi data dipublikasikan untuk pengunjung. Baik, baik, eh, langsung saja di sini ada hmm, login untuk masuk ke bagian admin. Nah, sini ada email admin yaitu UMKM paspor. Nah, jika belum mempunyai akun, nah kita daftar di sini. Kita sudah mempunyai akun yang loginnya, kita masuk ke login. Masuklah ke dashboard admin tersebut. Jika ingin menambahkan UMKM, kita kembali lagi di halaman awal atau dashboard. Lalu kita ke daftar. Nah, sini kami ingin mendaftar akun yang belum kami punya. Yaitu di sini ada dua tip akun yang ingin kami input. Yang pertama itu ada pendaftar UMKM dan pengunjung. Langsung saja kita ke nama lengkap tersebut. Nama lengkapnya itu ada Jaya. Jaya. Emailnya bebas apa saja. Boleh Jaya, gmail.com, nomor teleponnya yang kita punya. Kita masukkan paspor yang mudah saja. Nah, di sini kita memilih yang pertama, saya ingin memilih pendaftar UMKM terlebih dahulu. Nah, jika sudah mengisi data akun tersebut, lalu kita masukkan ke mendaftar. Oke, berhasil. Lalu kita membaca langkah-langkah yang ingin daftar data usaha tersebut, yaitu klik tombol di bawah ini untuk mendaftar data usaha, isi semua informasi usaha Anda dengan lengkap, data akan diverifikasi oleh admin. Setelah disetujui, Anda dapat menambahkan produk dan lokasi. Kita klik data daftar data usaha. Apa yang kalian inginkan nama usaha tersebut? Jaya Collection.
Collection, collection, collection. Nama pemilik Jaya Wijaya. Email Jaya koleksi. Telepon kota kota Bekasi, Cirebon aja, Jawa Barat, provinsi Jawa Barat, kode pos. Nah, kategori yaitu makanan. Dan lengkapnya itu Jalan Kartini nomor 2 Desa Papedilan itu yaitu 21. So, apa sih deskripsi usaha yang kita inginkan, yaitu tentang makanan. Makanan yang ingin saya buat di aplikasi ini tentang makanan ciri khas Cirebon. Nah, kita masukkan logo usaha yang kita inginkan, bebas logonya apa saja. Misalkan ketika sudah kita isi semua, lalu kita masukkan ke daftar data usaha tersebut. Oke. Nah, data usaha berhasil ditambahkan menunggu verifikasi dari admin. Nah, Jaya Koleksi, kategorinya makanan. Nah, ini informasi usaha yang sudah saya satukan. Lalu ada lokasinya dan nama produk. Jika ingin menambahkan produknya, kita tambahkan. Oke, baik. Setelah tersebut, lalu kita masuk ke daftar akun tentang pengunjung. Pengunjungnya kita daftar akun terlebih dahulu karena belum mempunyai akun tersebut. Itu ada Andrian gmail.com. Paspornya kita masukkan lagi tipe akunnya itu pengunjung, lalu kita daftar. Nah, di halaman dashboard pengunjung ini yaitu ada jelajah produk, lihat peta lokasi, cari UMKM. Jelajah produk yaitu di sini kita cari produk, semua kategori cari. Nah, lihat peta lokasi. Nah, di sini ada beberapa lokasi yang kita inginkan atau peta-petanya lah yang ingin saya cantumkan. Lalu ada cari UMKM. Di sini yang kita udah cantumkan, yang ingin kita cantumkan, dan kita cari. Ada sumber makmur, sumber berkah, semuanya banyak. Itulah dashboard pengunjung yang ada, dashboard pengunjung. Nah, lalu kita masuk ke bagian login adminnya. Di sini emailnya admin, dan passwordnya, lalu kita masukkan login. Nah, di sini dashboard admin yang tadi
opsi daftar data usaha UMKM ada satu kita ingin memverifikasikan lalu kita klik. Di sini ada produk menunggu verifikasi, kedua lokasi menunggu verifikasi. Dan ini sebelumnya ada masyarakat yang menyatakan UMKM terverifikasi. Nah, jika ingin kita memverifikasi UMKM menunggu verifikasi, lalu kita lihat sini ada nama usaha Jaya Lokasi, yaitu pemilik Jaya Wijaya. Kategorinya makanan, kotanya kota Cirebon, statusnya pending. Nah, di sini kita sebagai admin UMKM yang memverifikasi atau menyetujui jika ada masyarakat yang ingin daftar UMKM promosi tersebut. Nah, di sini ada nama produknya itu Jaya Lokasi, tapi masih pending, belum disetujui oleh admin. Lalu informasi usahanya di sini ada semua produk. Di sini ada logonya dan di sini logo tidak muncul ya, kalau masih banyak. Nah, di sini saya sebagai admin, lalu kita menyetujui produk yang masyarakat eh, daftar. Nah, jika kita sudah setujui, lalu status yaitu approved atau berhasil ya. Kita kembali lagi ke dashboard, MKM yang mendaftarkan sudah selesai, mas, tapi ini perlu verifikasi, lokasi lokasi dan ini UMKM terverifikasi jumlahnya 6. Dan di sini ada masih belum berhasil produk menunggu verifikasi. Nah, jika diklik lihat itu sini kami error masih belum sempurna. Dari sini juga lokasi menunggu verifikasi ketika kita lihat masih begini masih error. Jadi mohon maaf jika masih belum sempurna untuk aplikasi UMKM tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan eh, pemaparan atau pemaparan tugas akhir eh, pemrograman web lanjut ini. eh, jika kurang lebihnya jika ada salah kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan atau menyakiti hati semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Sini saya juga masih belajar, banyak-banyak belajar dan masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.